konseptual terkait yaitu fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Jadi di sini kami ada kata kunci menangkap. Jadi kalau tidak ditangkap itu dia kemana-mana. Ibarat itu kalau ada di arahan kita dia kemana-mana. Jadi kami tangkap. Tangkap. Halo Pak Mama. Ya. Itu ya. Jadi kami tangkap. Itu kata kuncinya. Tujuan pembelajaran. Jadi supaya ada perbedaan sedikit. Ya. Ke kiri Pak. Ke kiri sini. Ya. Lagi. Oke ya. Terus topik iklan produk jasa. Ya ini. Oke lanjut. Skenario pembelajaran. Ini. Di zoom lebih besar nggak tulisannya? Bisa. Ayo. Segala sesuatu itu bisa. Dan itu model apa pun bisa. Ya. Yang ini saya Pak W ya. Ya. Siap. Ya. Ya, sesuai dengan timur-aura kita memang gaul kita. Yang samping isi ya tadi. Tinggalnya ada Yang samping. Pak. Oke. Oke. Jadi di Canva kami ngambil gambar ceweknya itu Ibu Yeni, Ibu Sumarsi dan Ibu Sari ya. Ya, tadi kami nak masuk semua, kami biarlah 3 orang itu idola kami ya. Apakah next? Nah ini ada pembelajaran, 1 diskusi seluruh kelas, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil, kerja kelompok kecil, kerja kelompok besar, tugas individu, tugas berjenjang, dan menentukan lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar. Ya. Next. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ya, kami. Ya, karena sedang memenuhi strategi pembelajaran diferensiasi dengan menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan serta lembar kerja untuk menghasilkan observasi dan lembar kerja siswa. Kemudian, guru memberikan materi sesuai dengan tingkat kesiapan pembelajaran masing-masing siswa, yaitu latar belakang yang minat dan bakat. Next. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Yaitu dengan cara melakukan asesmen awal untuk mengetahui belajar murid dan dengan menggunakan metode sensitif dengan model-model pembelajaran discovery, learning, problem basic learning PBL dan think versus TBS. Apa artinya itu kan nanti sama mereka? Next. Karena waktunya cuma 2 menit. Strategi pembelajaran berdiskusi apa yang digunakan? Kami menggunakan yaitu strategi yang digunakan ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sesuai yang ada di modul matematika kami oleh Pak Hamadi tadi ya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kami sikat padat dengan menggunakan penilaian sumatif dan penilaian formatif. Ya. Jadi itu salah satunya yang kami gunakan karena anak-anak ini kalau dia mencatat dia nangok, jadi ya kita berikan soal-soal. Tingsu, ya, Virgen. Sekali lagi kak, ayo speaking, la 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 la, oh, ye, go. Bumi besar, bulan putih, ular besar, ular Oke. Ya. Bu Indah akan review sebentar ya. Bapak Ibu coba dilihat kembali. Wah, sekarang kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, Pak. Namun di sini yang luar biasanya 5 menitnya sangat dilakukan dengan sangat efektif dan tidak terburu ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya ya, lanjut dulu Pak. Coba diperhatikan lagi, apakah semuanya terjawab dari kelompok yang lain ya?
Apa kebutuhannya coba? Lanjut. Nah, berarti ini ya sudah ada ya. Apa kebutuhannya yang dipenuhi oleh guru tersebut? Di sini apa? Ada garis bawahnya apa? Itu kami menggarisbawahi yaitu lembar kerja dan observasi. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Lanjut ya. Yang ini juga kata kuncinya itu asesmen awal dengan menggunakan metode sensitif, yaitu dengan model pembelajaran ya saintifik ya. Nah, itu bisa awalnya saintifik baru aja bahasa kata ibu ini bahasa keren ya. Jadi ya dari atas pelan. Ini yang mata pelajaran Matematika. Ya. Kalau untuk skenario-nya yang SD sudah? Itulah kami terlupakan SD karena anak-anak SD ini sangat sulit sekali. Jadi Baiklah. ya. Boleh mengerti. Ya, berarti kasih tepuk tangan sekali. Ya. Silakan Ibu dan Bapak. Bernama Spark Pembahana. Tepuk tangan dong. Jadi judul yang dipilih tadi ya adalah skenario SMK dan modul IPS. Jadi dari skenario yang kami analisis tadi ya kontennya itu berisi transaksi online. Jadi tujuan pembelajarannya adalah murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cepat dan kritis. Lanjut. Lalu pertanyaan pemantiknya tadi adalah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Jadi kami berdiskusi dan menyimpulkan bahwa guru memfasilitasi komputer pada laboratorium komputer dan koneksi internet yang memadai atau cukup ya. Jadi kebutuhan murid itu yang berusaha dipenuhi oleh guru. Lanjut. Bagaimana cara guru dalam menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ya, jadi ini seperti pada umumnya, Bapak Ibu. Pertama mengamati perilaku, ya, lalu mengidentifikasi pengetahuan awal, menggunakan berbagai bentuk asesmen, ya, formatif, termasuk juga asesmen awal, lalu berbicara dengan guru atau murid sebelumnya, review dan membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya. Jadi ini sebenarnya yang umumnya, ya. Strategi pembelajaran terdiferensiasi apa yang digunakan? Yang kami dapatkan dari modul tadi itu adalah 3, ya. Jadi konten, proses, dan produk. Ya. Bagaimana guru melakukan penilaian? Di dalam konten tadi, ya, dalam modul tadi kami temukan bahwa guru meminta tagihan berupa poster, PPT, note, dan mind map. Ya, jadi itu yang kami diskusikan dan kami temukan di dalam modul yang Ibu berikan tadi. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, hasil diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modulnya belum ya? Bisa dilanjutkan ya? Alright. Luar biasa ya, Bapak Ibu silakan kita kami. Selanjutnya, Ibu dan Bapak di kelompok Muharram, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar Bapak Ibu. Banyak-banyak tidak masalah. Kami dari kelompok 3 yang nama kelompoknya tadi itu Besrau. Itu dari Pak Adito yang menamakannya Besrau. Ya, kan tujuan gitu. Belajar itu yang penting menyenangkan. Ya, Bu sabar ya. Oke, yang pertama kami kebetulan tadi dapat spin untuk tentang modul matematika itu di SMP. Kemudian yang kedua skenario SD. Jadi ada 2. Kita mulai dari yang pertama untuk modul. Ini kebetulan modul matematika juga, materinya tentang bentuk aljabar. Kami lihat itu. Analisis yang pertama berdasarkan apakah kebutuhan belajar ini sudah dipenuhi oleh guru tersebut. Nah, berdasarkan modul yang kami lihat itu sudah mulai memenuhi kebutuhan muridnya. Di mana dilihat dari situ katanya dia sudah menyiapkan yang pertama adalah kerja, kemudian menyiapkan juga gambar pembelajaran serta proses belajarnya juga dia menyiapkan dalam bentuk presentasi ataupun nanti diskusi kelompok. Kemudian yang kedua kami juga melihat berdasarkan apakah bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid. Nah, di situ sudah dilihat di awal sebenarnya dia sudah mengadakan tes awal berupa asesmen awal atau pra asesmen. Kemudian dia sudah melihat juga untuk melihat awal pembelajaran, di situ dia tuliskan ada untuk melihat kesiapan belajar siswa. Jadi mana yang sudah siap, kemudian setengah siap gitu ya, ataupun yang sudah sangat matang. Nah, kemudian dari segi diferensiasinya, di situ dia tuliskan secara konten, ya, dengan menjelaskan materi gitu ya. Kemudian kami tambahkan di situ juga dia secara proses. Secara proses tadi karena dia dalam proses pembelajaran menggunakan dengan cara diskusi tadi. Nah, secara produk di situ dia tidak tertulis produk akhir dari siswa yang didapatkan juga tidak dituliskan. Jadi kami tidak menuliskan dalam bentuk produk kecuali seperti yang SMK tadi dia menuliskan di situ produk akhir yang dibuat itu dalam bentuk BPT atau apa. Ini dia cuma di sisi kelompok mungkin hanya lembar kerja itulah yang produknya, tapi itu kan dalam bentuk hanya lembar kerja bukan bentuk produk. Lanjut. Nah, satu lagi asesmennya atau penilaiannya dia berdasarkan asesmen kelompok karena dia diskusi tadi. Kemudian kelompok itu presentasi, artinya penilaian proses. Nah, setelah itu secara tertulisnya dia memberikan soal berupa soal objektif ataupun esai. Itu yang berkenaan dengan modul. Kemudian berkenaan dengan diferensiasi skenario SD. Ini yang kedua. Yang pertama katanya apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, di situ sudah memenuhi gitu ya, persiapan berapa surat belajar membantu murid. Yang pertama di situ ada poster, bahan bacaannya sudah disiapkan juga katanya. Kemudian media pembelajaran dan juga mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dan seterusnya. Jadi istilah skenario pembelajaran. Lanjut Bu, yang kedua. Nah, apakah guru sudah menentukan kebutuhan belajar murid? Di sini disebutkan katanya sebelumnya guru tersebut sudah mengumpulkan data tentang informasi apa istilahnya tentang kebutuhan peserta didik, artinya sudah diobservasi peserta didiknya tuh. Jadi itu bagian dari apa istilah itu awal dalam menentukan kebutuhan murid tersebut. Lanjut Bu. Secara diferensiasi itu adalah diferensiasi konten, kemudian proses juga, produk juga ada. Satu lagi Bu. Nah, yang terakhir penilaiannya bagaimana? Ya, penilaiannya di situ disebutkan hanya formatif dan sumatif. Demikian, ada tanggapan kalau itu semua? Ada. Ya, silakan sekilas kembali dari awal. Sekilas Bapak Ibu. Thank you, terima kasih.
Ya, alhamdulillah. Karena tadi langsung bagi Bu, jadi bukan satu-satu, jadi dua orang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dan Bapak kasih tepuk tangan 3 untuk kelompok yang ketiga maju. Ibu dan Bapak, oh ya, silakan Bu Indah untuk semua kelompok sebelum analisis tadi kasus silakan di-screen di modul yang bagian awal modulnya, kemudian setelah itu baru analisis dari 4 pertanyaannya. Oke? Baik yang pertama maju, kedua maupun yang ketiga. Gitu ya. Dan selanjutnya kelompoknya kemudian ya, silakan kasih tepuk semangat dong, tepuk semangat. Ini Pak Habibnya kemana ya? Ada notifikasi. Habibnya kemana ya? di ruang mabes. Oke. Yang ada di Parno. Kemudian Bu Diana, Bu Arifa, saya sendiri, Bu Weni. Pak Madego. Pak Made sudah ada. Terakhir namanya sabar, Pak Weni. Belum disebutkan sabar. Ada. Untuk kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menelaah skenario SMA ya, skenario pembelajaran di SMA, dan satu lagi adalah menelaah modul ajar IPS SMP. Ini untuk yang menelaah skenario pembelajaran dulu. Jadi skenario pembelajaran ini dilakukan, jadi materinya berupa video pembelajaran. Nah, cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya, guru menentukan menggunakan metode yang digunakan guru adalah flip learning, yaitu menyediakan berbagai sumber belajar dari artikel koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Nah, peserta didik belajar secara mandiri karena masa pandemi. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang digunakan adalah diferensiasi konten. Jadi di sini guru karena yang disampaikan adalah kontennya dulu ya. Jadi dalam skenario pembelajaran disampaikan itu secara daring. Jadi yang ditampilkan itu adalah materinya berupa video. Cara guru melakukan penilaian yaitu dengan memberikan kuis secara online dan jurnal refleksi melalui pertemuan Google Meet. Selanjutnya, penilaiannya yang dilakukan guru tersebut menggunakan rubrik penilaian tertulis dan jurnal refleksi. Itu saja untuk yang skenario pembelajaran. Kemudian kita lanjut dengan menelaah modul ajar. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru, yaitu memfasilitasi kebutuhan profil peserta didik. Jadi peserta didik difasilitasi berdasarkan gaya belajarnya. Jadi ada yang visual, ada yang audio, dan kinestetik. Semuanya difasilitasi oleh guru tersebut. Dalam modul ajar telah ditampilkan. Cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan menyiapkan konten yang sesuai dengan profil peserta didik. Di modul itu juga jelas, jadi anak auditori ada perlakuannya, kemudian yang visual juga ada, kinestetik juga sudah ada. Jadi modulnya sudah sesuai. Kemudian lanjut ke strategi pembelajaran yang digunakan adalah ada 2 yang digunakan, yaitu diferensiasi konten dan produk. Lanjut. Bagaimana cara guru melakukan penilaian? Yang dilakukannya adalah dengan cara observasi sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan.
Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Begitu presentasi dari kelompok kami, kelompok 4 Tetap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa kelompok keempatnya ya. Apa yang kalau Silakan. Penyampaian kelompok huru hara sudah sangat baik oleh Pak W dan mudah dipahami. Namun tadi ada modul yang SMP-nya belum kan? Nah itu jadi kami belum tahu. Untuk kelompok berserawak ya itu sudah sangat baik dan bersemangat tadi Pak Muharram tadi dalam menyampaikan materinya sehingga mudah dimengerti Pak Muharram. terima kasih. Selamat Sudah dimengertinya. Yang paling tidak mengerti apa? Pak Muharram tadi menjelaskan tentang ini ya, tentang anak itu. Apa yang lupa materinya tadi? Lupa. Yang masih teringat dari pemaparannya. Penilaian anak-anak SD ya tadi ya, materinya itu ya. Tapi sekilas apa konten ya yang dilakukan itu ada konten, ada konten, ada juga proses dan produk. Nah jadi dari situ mereka itu memberikan ada apa namanya kontennya tentang apa, terus proses pembelajarannya bagaimana sesuai dengan kriteria anak SD dan hingga menghasilkan suatu produk penilaian yang ada di anak-anak SD seperti itu. Yang paling detail untuk menjelaskan tadi adalah dari kelompok ya Pak Muharram dari kelompok Berserau ya. Karena dari telaah diferensiasinya mereka tahu kebutuhan siswa itu di mana, kebutuhannya apa, kemudian strategi untuk pembelajarannya apa, pembahasannya ini hasil cara penilaiannya juga sudah tahu bagaimana dengan strategi begini penilaiannya bagaimana. Oke, jadi maksud yang ibunya tangkap adalah Ibu Arifah menyatakan bahwa kelompok yang Baik untuk umpan balik kelompok ini pengajiannya sudah baik, kemudian juga semangat pemaparannya juga bagus. pemaparannya bagaimana? Terperinci Bu. Terperinci. Iya. Apa yang paling rinci di diferensiasinya? Kalau menurut Bu Sulma? Sudah ada penilaiannya Bu, urutan penelitiannya sudah ada. Oh iya, ada menurut Bu Sulma juga menjawab 4 pertanyaannya. Jadi ada asesmen di situ ya. Terima kasih Bu Sulma. Mohon ditanggapi. Benar itu Bu Pak Maje? Wah, iya tepat. Teman benar nggak? Patut diapresiasi yang seperti itu. Ya, coba kemudian. Iya dong. Ayo, apa-apa ya? Kalau dari kelompok kami sendiri menurut kami sudah benar dan sangat terperinci. Menjawab jadi tadi ada di Pak W sudah saya jawab di sini Pak W ya bahwa memang tidak terperinci secara langsung tapi hanya garis besarnya saja. Itu apa? Diferensiasi apa? Bu ini apa? Pidato.
Apa yang diferensiasikan? Strategi apa? Yang anak di sekarang betul ya? Produknya infografis atau bentuk apa? Berarti strateginya produk, diferensiasi produk, ada bisa juga ke proses lain dari kalau biasa ditunggu katanya. Kalau pari apa? Kalau pari apa? Oh iya iya. Kalau emak apa yang direncanakan untuk skenario? Saya memilih materi pembelajarannya suku dan jenis masyarakat. Oke. Terus strategi yang saya pilih adalah strategi produk berdasarkan minat. Jadi nanti ada dalam kegiatan itu akan diberi kesempatan siswa untuk menganalisis atau mencari bagaimana cara memproses. Wah. Kemudian nanti dipresentasikan. Oke, ada proses juga di situ ya. Oke, hijau ditunggu. Kalau kamu dia apa? Kalau saya ada satu menganalisis gambar. Oke, seni. IPS. Oh, IPS. Gambar apa? Gambar apa? Oh, budaya alam. Itu apa? Rencananya apa? Diferensiasi apa? Bentuk gambar. Bentuk gambar. Oke. Berarti visual. Berarti lebih ke gaya belajar. Iya, Ya. ya, belajar di sini. Oke. Sip. Oh iya. Silakan dibuka. 15. Ibu bermain puzzle ya? Ada. Pokoknya dicari ada namanya, ayo. Edit ketik editnya dulu. Oke. Ingat tadi Bu Binda bilang kerjakan secara mandiri. Hari bisa Pak Ari? Ya, Baca diputar ya, Bu. Baik, dengan waktu 30 detik 3 menit. 3 menit ya, 3 menit dengan HP yang RAM-nya agak burik gitu kan. Jadi saya mencoba untuk melakukan warna yang mencerminkan ruangan ini dulu. Jadi warnanya saya ambil yang hijau dulu, ambil sudut antara sudut segitiga dan segitiga terlebih dahulu. Kemudian saat ingin mencoba mengambil, pokoknya fokus di segitiga dulu untuk mengambil siku-sikunya dulu. Jadi segitiga siku-siku. Nah, tapi ternyata Silakan sambil refleksikan. Apa ternyata? lancar tetapi terburu-buru.
Jadi untuk strategi mempercepatnya Lanjut, refleksikan apa? Oke, bagaimana dengan pengerjaan puzzle tadi? Ya, pengerjaannya agak terburu-buru mengingat kita fokus untuk membantu teman yang di sebelah untuk menyusun aplikasi. Ya. Setelah pelajang Anda untuk bikin puzzle-nya, ya mungkin diprioritaskan untuk mengambil siku-siku terlebih dahulu. Oke. Terus karena pengaruh dari gadget yang agak gimana gitu kan, jadi agak susah untuk memasukkan atau menyamakan antara sudut dan gambarnya itu. Strategi apa yang harus kita lakukan untuk mempercepat pengerjaan puzzle? Karena memang terbiasa dari skill individu masing-masing. Kalau misalnya saya pribadi lebih terbiasa menggunakan mouse, gitu. Tapi ada baiknya lebih enak menggunakan obsidian. Oke. Saya masukkan aja mana yang cocok atau mana yang tepat. Hasilnya seperti itu. Oke. Pada asesmen akhirnya, ya. Oke, siap Ibu dan Bapak? Siap. Masih ada, oh ternyata Ibu Indah menyebarkan soal yang sama ya, belum sekali. Kita lihat siapa? Lanjut. Jangan-jangan bener ya? Bener ya jawabannya ya? Oke. Lanjut. Ayo Budiansa. Benar atau salah? Masih ada ya. Oke, siapa Pak? Oke, lanjut. Oke, luar biasa. Benar semua. Ini nyalip dia ya. Lanjut, fokus, masih ada 3 lagi. Sinyal ya? Iya. Bisa gitu. Emang ya? Hanya satu yang bisa tadi ya? Siapa yang bisa? Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya? Aku sinyal itu aja. Oke, lanjut. Benar, Pak Suparno agak ke sini karena sumbernya dari sana. Agak ke sini handphonenya, agak ke sini. Ya. Atau di situ.
punya peran ya. Kalau kemarin film bilangnya apa? 3 ya pertanyaannya. Tolong ya, ada yang sudah menyala itu. Kamu jangan sampai tersalib ya. Dan yang bukan dari bagian TIB apa? Coba, apa yang bukan dari TIB-nya? Iya, gitu kan? Apa yang diketahui? Aku telah belajar dan apa yang aku tahu? Aku taunya tahu, apa yang ingin dan apa yang telah dipelajari. Ini alifnya masuk. Ayo Puji, gaskan. Tinggal 1. Dan siapakah 1, 2, 3-nya? Oke. Saya akan merefleksikan untuk kegiatan kita pada 2 hari ini. Kalau kemarin saya tertariknya dengan pengetahuan diagram ITB, ya ITB, karena itu baru saya dapatkan pelatihan ini. Kemudian untuk yang hari ini, yang saya tekankan adalah bisa memahami lebih lanjut materi pembelajaran diferensiasi. Jadi dari materi yang kita belajar pada hari ini, saya lebih bisa memahami tentang diferensiasi yang tadinya hanya meraba-raba ya. Karena saya baru mengajar kurikulum merdeka pada baru 1 tahun terakhir ini. Nah, jadi masih meraba-raba. Kemudian untuk modul ajarnya juga belajarnya otodidak di teman-teman MGP pun hanya beberapa kali pertemuan. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan pelatihan ini, oh ternyata diferensiasi itu ini loh yang harus kita laksanakan di pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, pengalaman yang berbeda pada hari ini adalah pemberian ice breaking dari Dinda yang tadi sampai teman-teman itu bingung, sampai kesel Windanya ya. Jangan ke Winda Bu, saya aja kesel. Antara Pak Made dan Pak W tadi begitu. Saya jadi teringat kembali. Berhitung itu Pak Made-nya jawab, kata Pak W-nya benar. Nah itu, jadi menarik sekali Winda. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Winda selama 2 hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Kemudian yang terakhir, yang akan saya lakukan tidak lanjutnya insya Allah saya akan menerapkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Mudah-mudahan dengan apa yang saya terima dan teman-teman terima bisa lebih membuat siswa atau peserta didik di SMP Negeri 3 Mentok lebih semangat belajarnya dan tidak bosan dalam di kelas. Jadi karena kami memang menerima anak yang KBK ada macam-macam Pak Bila, kita tiba anak macam-macam. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sutria. Luar biasa ya. Bu Sutria sudah memahami pengelompokan berdasarkan profil belajar dan penyiapan modul ajarnya. Oke, jauh. Terima kasih Bu Sutria luar biasa pemahamannya ya. Dari yang disampaikan sudah mulai memahami ya. Ada yang membekas begitu ya. Berkesan ada yang berkesan. Oke, terima kasih. Ke
situ, Bu. Terima kasih Bu Indah. Di sini saya merefleksikan pembelajaran kali ini. Yang pertama, tentu hal menarik yang saya dapatkan adalah pengalaman ya bagaimana menganalisis suatu modul maupun skenario pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana, dan tentunya tergantung dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentu ada dan banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan juga, berbagai fitur penilaian misalnya seperti cover tadi Bu, maupun bentuk refleksi menggunakan Padlet dan bentuk S-breaking secara visual, serta kemarin juga ada baga TID. Lalu yang ketiga, yang akan saya lakukan ke depannya, perbandingan, insya Allah juga saya akan memperbaiki media pembelajaran agar lebih menarik seperti materi, konten maupun SPP yang hari ini saya dapatkan, serta tentang strategi pembelajaran diferensiasi yang akan saya terapkan di kelas nanti. Terima kasih ya Bu Ika, sama ibunya. Amin ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Ya, luar biasa penerapan refleksi dari Bu Andari ya. Bunda juga sepakat nih bahwa perlu ya kesiapan belajar juga dari bagan PIB gitu ya, untuk strategi pembelajaran. Ya, silakan berikan ice breaking yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Ibu dan Bapak. Menyenangkan namun tidak menguras waktu atau menyita waktu yang banyak untuk pembelajarannya tentunya ya. Oke, komposisinya yang pas ya. Oke, Bu dan Bapak, yang belum itu siapa yang dari kemarin? Yang belum? Iya. Kalau ini siapa ini? Ayo di sini. Bu Arifa, silakan satu lagi Bu Arifa. Oke. Oke. Baik, refleksi saya hari ini adalah yang pertama, hal yang menarik yang saya dapatkan hari ini adalah ketika belajar menelaah skenario situasi pembelajaran. Dari situ sehingga saya pribadi bisa melihat, oh kalau situasi seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Yang kedua, pengalaman yang menarik sama seperti ada ice breaking yang bermakna, yang mungkin bisa diterapkan di situasi pembelajaran sehingga para siswa itu bisa lebih nyaman, kita juga yang merasa nyaman, kita juga bisa memberikan masukan kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiganya, tindakannya melakukan pembelajaran berdifferensiasi dengan melihat kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Baik pula untuk yang melakukan remeh dan memakai. Terima kasih ya. Oke, nah yang lainnya agar semuanya berkesempatan. Yang tadi ada di sini. Jangan lupa ya. Ya. Ini refleksi. Tengok saya dan refleksi kamera sama. Tengok wajahnya. Tatap mata Pak Wei. Apa kata benar? Kalau Pak Wei dia guru ini karena kita teman sejauh dari kemarin sampai sekarang ini, apalagi di Ibu Azra, berikan motivasi kepada jadi bagus ya.
semuanya? Bu Indah Semakan di YouTube SMP 3 Bakam dan ada di link site begitu ya, di link HT kita. Oke, di HT kita nanti silakan diakses terus. Kalau tidak ada pengurangan dari akun belajar, insya Allah ini akan tetap berada di sini. Ibu Indah juga menyimakkan asesmen bakat minat SMP 3 Bakam dalam IHT-nya. Kemarin diadakan di sini Bu asesmen bakat minat. Belum ya? Belum. Oh iya, ternyata asesmen bakat dan minat itu bisa melihat gaya belajar peserta didik. Oke. Tentunya itu ternyata sangat penting. Walaupun di dalamnya itu ada catatan, bisa digunakan ketika peserta didiknya memang serius mengikuti. Begitu. Jadi memang hadir penuh begitu ya, apa yang namanya? Memang hadir penuh peserta didik, sehat, kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi, apa namanya ya? Memang terpenuhi semuanya ya. Nah, ini jawabannya. Satu, Ibu kasih contoh. PR banget kalau nggak ada ini di guru BK mestinya Ibu sampaikan begitu ya. Nah, ini bisa dianalisis. Jadi ternyata hasil minat bakat kami tidak melihat secara prestasinya, namun ini ya, coba lihat asesmen bakatnya. Ada kemampuan apa aja Bapak Ibu? Ya, di sini ya. Dia tahu ada kemampuan penalarannya bagaimana, mekanikanya bagaimana, oke? Sampai kemampuan. Jadi di sini kelihatan hasil asesmennya. Minatnya membantu orang lain dengan cara melayani. Berapa persen? 100%. Ini sih Ratri tadi. Jadi dari asesmen bakat minat yang disediakan oleh pemerintah itu sangat bermanfaat untuk apa? Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik di sekolah. Memang itu tidak diwajibkan ya Bu ya, namun memang bisa kita ambil di situ untuk pemetaan. Dan itu kalau tahun ini baru di kelas 9 aja ya, karena kan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kedepannya bisa mewakili, apalagi dari kelas 7 kan. Jadi mana dapatkannya ini? Ini hasilnya diunduh ketika kayak asesmen nasional. Ketika ada kegiatan asesmen nasional, habis itu di 1 bulan ada hasilnya. Ada juga, asesmen bakat dan minat gimana? Oh, kemarin dari itu. Oh begitu. Ya. Semuanya Los, oh iya. Kalau tahun ini bisa? saya lewat. Kalau September nanti kan? Saya BK. itu AM-nya. Tahun depan lagi lah berarti Bu. Oke, betul. Ya. Nah ini disclaimer-nya apa? Disclaimer-nya di sini.